Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Saya mau balik ke Pak Agun lagi. Yang memantik atau yang memicu angket ini kembali digulirkan, sesungguhnya itu apa? Karena publik melihat begitu IKTP jadi persoalan dan banyak anggota DPR disebut-sebut, termasuk Ketua Umum Pak Agun, ini perkara langsung bergulir. Seolah-olah yang saya bilang tadi, kok jadi balas-membalas di negara ini? Mungkin Pak Agun bisa jelaskan. Ya, jadi pembentukan angket KPK ini, nanti Pak Masinton bisa koreksi sesama anggota di Komisi 3. Kami melihat bahwa secara jujur kami mengatakan bahwa pembentukan angket KPK ini tidak bisa dihindari atas latar belakang fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi 3 terhadap KPK dalam konteks saudara Miriam S. Haryani. Itu tidak bisa dipungkiri. Sampai pada waktu itu kita berkesimpulan bahwa fungsi pengawasan kita macet, nggak bisa jalan. Nah, sehingga ketika itu terjadi kita mengadakan rapat internal. Kalau tidak salah di Novotel, kita rapat internal membicarakan bagaimana sesungguhnya fungsi pengawasan yang harus kita lakukan. Nah, di sana muncul akumulasi yang selama ini saya mengatakan mengendap tidak pernah terungkap ke permukaan, karena Komisi 3 teman-teman juga pernah ada rencana mau revisi undang-undang KPK lalu dianggap sebagai pro koruptor dan lain sebagainya, dan masih banyak kritikan-kritikan yang seolah-olah kalau berbeda itu dianggap ingin membunuh KPK dan lain sebagainya. Nah, sehingga pada posisi itulah kita akhirnya bersepakat meningkatkan fungsi pengawasan kita, hanya akan mungkin bisa berjalan efektif kalau kita tingkatkan ke hak angket. Nah, disitulah kita berembuk pada akhirnya pada tanggal 28 April sesuai dengan mekanisme melalui rapat konsultasi disetujui, dibacakan usulan kita pada tanggal 28 April itu, dan alhamdulillah rapat paripurna mengesahkan. Nah, setelah mengesahkanlah pada akhirnya pada tanggal 7 Juni 6 fraksi yang waktu itu juga hadir, sesungguhnya 7 fraksi dipimpin Pak Fadlijon, kita melakukan langkah pertama pembentukan panitia pimpinan panitia angket. Yang notabene pembentukan tata cara perjalanan pembentukan angket ini itu sudah memenuhi ketentuan pasal 169 sampai dengan pasal 177. Bagaimana tata cara pembentukan hak angket, tata cara pelaksanaan hak angket. Nah, kemudian pada tanggal 7 kita juga merujuk bagaimana tata cara pemilihan pimpinan untuk menetapkan pimpinan angket. Di antaranya menetapkan proses pengambilan keputusan itu harus mencapai quorum. Maka 6 fraksi dianggap sudah memenuhi quorum dan kita lakukan, terpilihlah 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua. Nah, pada posisi itulah tanggal 8 kita langsung mengadakan rapat, dan selanjutnya yang saya katakan tadi dengan agenda yang sudah kami rencanakan itu. Ada yang mengkritik bahwa angket ini tidak sebuah fraksi kirim utusan. Mekanisme tentang tata cara pembentukan panitia angket ini kan diatur. Yang rujukannya sebetulnya kalau kita melihat di pasal 20 itu kan jelas bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Di pasal 4 Presiden memegang kekuasaan pemerintah negara. Dan di pasal 24 Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Jadi 3 cabang kekuasaan itulah yang secara limitatif dalam konstitusi kita ditegaskan tentang pemegang kekuasaan. Nah, di luar itu tidak ada. Sehingga dalam konteks itu tidak ada lagi lembaga negara yang tinggi dan tertinggi. Semua lembaga negara, yang membedakannya itu hanya kewenangan yang diatur dalam konstitusi. Nah, itu saja. Jadi pada posisi itulah ketika kita melihat meningkatkan fungsi pengawasan itu, kita lihat ketentuan di Undang-Undang MD3-nya. Nah, di ketentuan konstitusi kita punya hak angket, kita punya hak interpelasi, kita punya hak menyatakan pendapat. Nah, di dalam Undang-Undang MD3 pun jelas kita diberikan kewenangan untuk membentuk panitia angket, menjalankan hak angket itu masuk kepada tata tertib yang saya katakan tadi, pasal 169, 177 itu semua terpenuhi. Jadi dengan kata lain bahwa sebetulnya kita harus akui, Komisi 3 akui bahwa memang betul tidak bisa dihindarkan bahwa fungsi penyelidikan hak angket ini tidak lepas dari hasil proses perjalanan dari rapat kerja yang
ternyata tidak efektif dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap KPK. Jadi walaupun tidak semua praksi mengirim tetap bisa berjalan. Tetap berjalan. Tapi ada yang bilang begini, walaupun angket ini sukses, keputusannya juga bisa diabaikan. Misalnya Menteri BUMN pernah angket DPR, tapi hasilnya bisa. Kita tidak, panitia angket ini tidak lalu berpikir terlalu jauh untuk ke depan itu akan seperti apa. Tapi semua itu akan tergantung dan akan terbentuk, akan berjalan dengan sendirinya ketika kita mampu mengungkapkan sejumlah fakta-fakta yang ada. Biarlah publik yang pada akhirnya menilai. Karena seperti yang saya mengatakan tadi, bahwa KPK ini juga harus menjadi bagian dalam konteks negara demokrasi yang berdasarkan hukum, dan juga dalam konteks negara hukum yang demokratis, yang konsekuensi siklus 5 tahunan itu akan ada efek terhadap siapapun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena pada akhirnya pun siapapun orang itu akan berganti gitu. Baik, sekarang saya pindah ke Pak Masinton. Tadi disinggung-singgung salah satu pemicunya kasusnya Miriam. Mungkin bisa diulang lagi apa sesungguhnya keberatan DPR ketika KPK tidak mau menyebutkan siapa orang-orang DPR yang disebut Miriam di pemeriksaan atau di BAP. Terima kasih Bang Karni. Jadi sebelum saya melanjutkan, saya mohon izin ke Bang Karni, teman-teman dari panitia angket memberikan kaos ke Bang Karni nih. Wah. Yang di depannya Bring Back Justice, berani jujur hebat, sesuai dengan tagline-nya KPK. Jadi ini, nah di belakangnya pansus, kalau benar kenapa takut, kalau bukan kita siapa lagi. ini agak kebalikan dengan turn back-nya crime dari polisi dong. Iya, itu teman-teman komisi Bang Karni. Nah jadi Nggak termasuk gratifikasi kan? di bawah 1 juta soalnya Bang Karni itu. Silakan. Iya, terima kasih Bang Karni. Jadi mengenai tentang pemicunya seperti yang dikatakan ketua tadi Pak Agun, memang satu diantaranya itu adalah penyebutan nama-nama beberapa anggota Komisi 3 dalam persidangan kasus EKTP dan berkaitan dengan pencabutan BAP tersebut. Nah, ini sebenarnya adalah bukan cerita baru Bang Karni. Apa proses yang terjadi di KPK itu bukan cerita baru. Ada yang ditekan, ya, baik itu saksi, ada yang diintimidasi, kemudian pada tahun 2011, saya belum DPR, tapi saya coba teliti kembali dokumen yang ada di Komisi 3. Saya melihat bulan Mei 2011 ada dokumen hasil surat Komisi 3 kepada KPK bahwa SOP di KPK itu bertentangan dengan KUHAP. Nah, itu berdasarkan laporan-laporan. Nah, itu pada tahun 2011. Nah, sekarang sudah berjalan waktu di 2017. Nah, ini semacam puncak gunung es. Model penegakan hukum yang menurut saya ini lebih ugal-ugalan aja, serampangan. Tanpa ada pemeriksaan, pemanggilan, check and recheck dalam proses hukum tersebut. Tiba-tiba disebut aja di persidangan. Nah, model begini kan siapa yang mau bisa mencegah praktek penegakan hukum dengan ugal-ugalan seperti ini? Termasuk tadi penyebutan nama Pak Amin Rais yang dikomplain oleh teman-teman PAN. Dan syukurnya teman-teman PAN alhamdulillah kemudian menyadari untuk perlu dikoreksi dan perlu terlibat dalam penyelidikan angket ini. Nah, sebagai puncak gunung es, tentu inilah yang harus kita tata. Selubung yang menutupin praktek ugal-ugalan tadi, yang ini menghipnotis kita semua publik bahwa seakan-akan pemberantasan korupsi kita ini sudah berjalan maju, berjalan on the track, dan ternyata kan tidak.
Kemudian setelah saya juga membaca dan menghikmati pasal per pasal Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, jelas bahwa KPK dalam pasal 6 itu dia pertama mengkoordinasi dan mensupervisi tugas pemberantasan korupsi, bukan mengambil alih tugas pemberantasan korupsi itu. Jadi mengkoordinasi dan mensupervisi. Kemudian barulah dia melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Nah, ini kan sekarang dalam perjalanan terbalik. Supervisi dan koordinasi itu tidak berjalan. Ukuran keberhasilan dari KPK, dia sebagai institusi pemicu terhadap institusi penegak hukum yang lebih dulu ada, seperti kepolisian dan kejaksaan. Ukuran keberhasilannya adalah harusnya kepolisian dan kejaksaan mampu menangani kasus-kasus besar dengan supervisi KPK, dengan koordinasi KPK, dan mampu kepolisian dan kejaksaan mengungkap kasus besar dengan nilai yang sangat fantastis dan membongkar aktor-aktor intelektualnya. Nah, selama ini kan tidak. Kita lihat indeks persepsi korupsi kita, ranking secara internasional. Saya pernah sampaikan di ILC ini waktu itu Bang Karne. Ranking kita 90, sama dengan negara Liberia, sama dengan negara Kolombia. Kita jauh dibanding negara Malaysia, Brunei ranking 50 sampai 60. Jauh dibanding Singapura itu. Nah, berdasarkan itu, saya juga ketika sampai sekarang saya juga diingatkan oleh teman-teman aktivis, jangan terlalu ini terhadap KPK. Tapi dalam keyakinan saya, selubung ini harus dibongkar. Model pelanggaran-pelanggaran penegakan hukum yang bertentangan dengan ajas hukum itu sendiri, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan itu juga tidak boleh kita benarkan dan tidak boleh berlama-lama kita diamkan. Nah, dalam proses perjalanan ini, inilah perlunya kami di legislatif melakukan semacam legislasi review, mereview kembali perjalanan 15 tahun keberadaan KPK ini. Apakah pemberantasan korupsi kita sudah berjalan maju atau jalan di tempat? Saya melihat begini, saya mohon maaf kepada teman-teman yang membela KPK, dianggap DPR itu pro koruptor. Kalau membela KPK dianggap anti korupsi. Ini yang selama ini pandangan yang keliru, sengaja dibangun. Saya tadinya juga berpandangan seperti itu, sama dengan Bung Haris dan kawan-kawan. Tapi kemudian setelah saya teliti, saya berpandangan lain. Ada sesuatu yang nggak benar, sesuatu yang nggak beres dalam proses penanganan perkara-perkara di KPK ini. Tidak boleh penegakan hukum kita bersandar pada kekuatan opini saja. Kita harus benar-benar benar-benar memberantas korupsi ini dengan mengefektifkan seluruh instrumen yang ada. Tidak peduli kucing merah, tidak peduli kucing hitam, tidak peduli kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus korup tadi. Selama ini kita hanya bersandar pada satu kucing saja untuk menangkap tikus itu. Yang disebut kalau kita ini kan KPK tadi itu. Kapan kucing seperti polisi atau kucing seperti jaksa tadi? Kalau meminjam istilah Deng Xiaoping, tidak peduli kucing hitam, kucing merah, yang penting bisa nangkap tikus tadi. Nah, saya tetap komitmennya adalah sama kita semua dengan teman-teman yang selama ini membela KPK. Komitmen kita anti korupsi. Ini kita bicara dalam tataran persoalan cara mana yang harus kita tempuh. Ya, kalau saya nggak ingin lagi dengan cara sepeda. Kita harus lebih melangkah maju, kita optimalkan, ada busway, ada kereta api yang lebih cepat. Kenapa kita harus tetap dengan jalan bersepeda? Lambat sekali kita memberantas korupsi ini. Nah, maka saya ingin melalui DPR ini, melalui angket ini, kita bisa menata desain pemberantasan korupsi kita ke depan. Nah, kalau ini dikaitkan dengan angket ini dengan perkara yang ditangani oleh KPK, dalam hal ini EKTP, disinilah pertaruhan integritas KPK, kualitas KPK, dan profesionalitas KPK dalam menangani perkara. Jangan cengeng. Kalau dia memiliki keyakinan, landasan hukum yang kuat,
telusuri, selidiki. Tidak peduli siapapun itu, mau ketua umum partai, mau ketua DPR, kalau memang memiliki keyakinan dan landasan hukum yang kuat, bongkar. Jangan dikaitkan dengan angket. Sorry to say, mohon maaf, angket ini tidak berkaitan dengan kasus perkara seperti yang selama ini dibangun opininya seperti itu. Mohon maaf, kita benar-benar mau melakukan penyelidikan. Kita sama-sama anti korupsi. Ini kita bicara persoalan cara. Apa menurut Anda KPK tidak sungguh-sungguh untuk IKTP ini? Kalau dia memiliki landasan hukum yang kuat, jangan cengeng. Jangan Komentari semua hal di luar tupoksinya dalam proses penegakan hukum. Ya, ini mirip kayak kaleng rombeng saya katakan kalau bahasa rakyat di pasaran itu. Apa saja dikomentari. Besok cabai naik di pasar, KPK komentar. Ngomong aja persoalan perkara dan penanganan bagaimana desain pemberantasan korupsi kita. Jangan segala hal dikomentari. Ini dua kayak lembaga politik. Segala hal dikomentarin. KPK itu pelaksana undang-undang, bukan penafsir undang-undang. Ya kalau komentar banyak dari DPR kan memang harus dijelasin oleh KPK. Ya jangan mempertanyakan keabsahan apa segala macam, itu nggak ranah KPK. Ranah KPK itu dia ngomong perkara. Jadi jangan selalu offset, itu yang saya katakan. Nah kemudian disinilah kita melihat ada semacam ketidakpercayaan diri dari KPK ketika menangani perkara ini. Jangan-jangan saya juga curiga, jangan-jangan KPK nggak punya landasan hukum yang kuat ketika bicara kasus, sehingga dibangunlah opini-opini yang kemudian meminta bantu segala macam. Kerja saja sesuai prosedur hukum. KPK kan institusi penegakan hukum, percaya pada proses hukum. Kalau nggak ini tempuh jalur hukum, bukan membangun opini di luar, ya seakan-akan kalau angket ini akan melemahkan KPK. Mohon maaf lah, kalau ukur-ukuran bersih itu bisa diadu lah, kira-kira gitu Bang Karni. Dan saya dengan teman-teman di angket, komitmennya pada pemberantasan korupsi tadi. Itu tadi sudah disampaikan oleh Ketua. Jadi KPK jangan ragu, jangan dikait-kaitkan angket ini dengan KPK. Saya protes itu. Kalau KPK yakin dengan penanganan perkara EKTP tadi, tindak lanjutin mau siapapun dia, asal yakin memiliki landasan hukum yang kuat. Baik, tadi Ketua Umum PAN dan juga Pak Amin udah lari bahwa KPK bisa melaksanakan pesanan. Apa dari PDIP juga sama kesannya? Saya nggak kesana lah Bang Karni. Kenapa? Karena partai yang mendukung menurut pemerintah. saya sih terlalu tendensius lah kalau tudingan itu ya. Pesanan nggak tahu siapa yang mesan. Kalau umpama ya kita juga harus jaga KPK ini jangan sampai menjadi institusi yang bisa dipesan. Ya. Itu kita harus jaga betul. Nah jadi kalau angket ini berjalan, kalau kita kritik KPK, jangan dianggap lantas tudingan kita terhadap dicap sebagai pro koruptor. Itu yang salah selama ini, dibangun selubung yang salah menurut saya. Dan ini yang harus kita koreksi betul dalam berbangsa ini. Nah, kemudian yang sekarang kami kerjakan itu adalah dalam kerangka untuk memperkuat kerja-kerja pemberantasan korupsi kita ke depan. Jadi kalau dikatakan angket ini akan melemahkan, akan menggerogotin, akan apa, tenang saja. Kita ingin semua pemberantasan korupsi ini bisa berjalan maju. Ya, jadi bagi teman-teman yang kita komitmennya sama lah, nggak perlu dikhawatirkan kalau untuk itu. Jadi kalau dikatakan dituduh selama ini panitia angket, ya, tudingan ke DPR ini kan luar biasa ini Bang. Dianggap kita ini pro koruptor, dan teman-teman yang pro KPK itu dianggap yang paling bersih. Kebalik Pak, kebalik. Jadi itu yang kita minta supaya selubung ini harus kita bongkar betul. Karena apa? Selama ini KPK ini kan sudah kadung dianggap sebagai lembaga yang sangat suci, dianggap lembaga yang paling bersih, ya. Namun dia dibalik sebagai lembaga yang dianggap paling bersih, kita juga banyak menerima laporan. Nah tadi kalau itu tahun 2011 perjalanan KPK aja Komisi 3 sudah menegur
sudah menerima laporan dari masyarakat yang diperlakukan oleh KPK semena-mena, maka dalam perjalanan sekarang juga 6 tahun berikutnya kita banyak menerima laporan bagaimana KPK bekerja di luar KUHAP tadi. Baik, sekarang saya langsung saja ke Jubir KPK Febri Diansah. Pertama ya, saya ini apresiasi kehadiran Febri di sini, dan mudah-mudahan komunikasi ini tetap bisa terjalin ke depan, walaupun hari ini ada 3 ini anggota DPR, sementara Febri-nya, tapi ada pendukung juga. Silakan Febri. Ya, saya kira saya kan diminta hadir untuk bicara terkait dengan kasus Alkes, tapi kalau memang itu kemudian ada hubungannya dengan angket, mungkin akan dijelaskan sekaligus. Pertama terkait dengan Alkes, sebenarnya beberapa hari yang lalu saya dan 1 orang staf di Biro Humas itu menerima Pak Derajat, ada Pak Nafi Rais juga, dan ada 2 orang, ada 4 orang waktu itu ya Pak Derajat ya. Kurang lebih ada pertanyaan tentang indikasi aliran dana pada sejumlah pihak, termasuk waktu itu disebut aliran dana pada rekening Pak Amin Rais ya. Saat itu sederhana saja saya jelaskan bahwa itu memang muncul di fakta persidangan. Bukti rekening korannya jelas di sana. Ada aliran dari rekening salah seorang saksi namanya Yurida. Yurida ini adalah sekretaris dari Sutrisno Bachir Foundation, sebuah lembaga yang sebenarnya secara formil tidak dibentuk seperti halnya badan hukum ya. Tapi lembaga itu ada dan eksis, dan katanya melakukan kegiatan sosial. Nah, yang menjadi persoalan memang ketika kita tarik dari awal, KPK ini dalam konteks koordinasi dan supervisi. Jadi justru kasus Alkes ini menjadi bukti bahwa KPK melakukan koordinasi dan supervisi dengan pihak kepolisian, karena sebelumnya ini ditangani oleh kepolisian, kemudian kita koordinasi dan KPK melakukan pengambil alihan dengan koordinasi yang cukup baik dengan kepolisian. Namun tentu proses pencarian buktinya cukup panjang pada saat itu, karena kasus Alkes terjadi beberapa waktu yang lalu. Intinya kita tetapkan menteri sebagai tersangka, dan kemudian pada saat itu ada penunjukan langsung terhadap Indofarma kemudian mensubkonkan pada pihak lain. Intinya salah satu pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Alkes ini mengalirkan dana cukup signifikan pada saat itu pada rekening Yurida yang merupakan sekretaris dari Sutrisno Bachir Foundation itu. Setelah ditelusuri lebih jauh, setelah beberapa waktu setelah peristiwa aliran dana dari perusahaan Mitra Medi 2 ini ke Yurida, dan kemudian ada aliran dana pada sejumlah pihak. Jadi bukan hanya aliran dana pada Pak Amin Rais, tapi juga ada aliran dana pada anak dari menteri, dan juga ada aliran dana pada, dalam rangkaian secara keseluruhan itu, pada Pak Sutrisno Bachir itu sendiri, dan ada aliran dana pada ketua dari SB Foundation tersebut. Intinya apa yang ingin kami sampaikan, jaksa penuntut umum ingin menguraikan bahwa ada aliran peristiwa sejak penunjukan langsung yang menurut keterangan salah seorang saksi itu untuk membantu PAN pada saat itu dituangkan di fakta persidangan, sampai kemudian aliran dana ini mengalir pada sejumlah pihak yang diduga ada afiliasinya. Pertanyaan berikutnya, apakah kemudian pihak penerima aliran dana ini secara otomatis juga terlibat dalam kasus korupsi ini? Atau mungkin menjadi pertanyaan yang lebih mudah, apakah pihak penerima aliran dana ini secara otomatis juga adalah pihak yang diindikasikan melakukan korupsi? Kita jawab, kita tidak bicara pada konteks mengatakan pihak yang menerima aliran dana pasti juga melakukan korupsi. Kita bicara tentang bagaimana membuktikan perbuatan-perbuatan dari terdakwa Siti Fadila Supari pada saat itu, dan juga niat jahatnya atau mensreanya. Itulah yang dibuktikan dalam rangkaian proses persidangan. Dan informasi ini tidak tiba-tiba muncul di tuntutan saja. Itu sudah muncul di proses persidangan sebelumnya. Ada rangkaian utuh yang tidak bisa dipisahkan menurut argumentasi penuntut umum, bahwa memang ada aliran dana pada sejumlah pihak
di ujung proses ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa rekening Yurida atau rekening Sutrisno Bachir Foundation itu sebenarnya ditujukan untuk kegiatan-kegiatan sosial saja. Apakah itu benar? Ternyata kita justru menemukan aliran dana yang keluar dari rekening tersebut selain pada beberapa orang juga digunakan untuk membeli kendaraan, juga digunakan untuk membeli perhiasan berlian, juga digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Mungkin ada kebutuhan sosial yang dilakukan, tetapi ternyata tidak seperti semuanya untuk kegiatan sosial. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika dikatakan itu uang misalnya dari Sutrisno Bachir, justru fakta yang ditemukan oleh teman-teman penuntut umum di KPK, kenapa ada aliran dana kembali kepada Sutrisno Bachir di sana? Nah, kejanggalan-kejanggalan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kasus ini. Pertanyaan yang juga diajukan kepada KPK, kenapa misalnya pihak penerima aliran dana tidak diperiksa? Pada saat itu dari rumusan tim penyidik dan penuntut umum, terutama di penuntut umum, memang belum dibutuhkan pemeriksaan terhadap pihak yang menerima aliran dana ini. Kenapa? Karena kami cukup yakin ada bukti rekening koran dan dikonfirmasi oleh saksi bahwa aliran dana itu memang ada. Dan kita tidak sedang mencari kesalahan atau perbuatan-perbuatan melakukan bersama-sama korupsi pada pihak-pihak yang menerima aliran dana. Jadi kita belum bicara tentang penyelidikan terhadap pihak ini. Argumentasi ini menurut kami bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, dan bahkan ketika pembelaan pun diajukan oleh pihak kuasa hukum Siti Fadila Supari, aliran dana ini juga disebutkan di sana. Meskipun kemudian disebutkan ada argumentasi-argumentasi yang lain dan aliran dana yang lain. Silahkan saja. Nanti putusan kemungkinan dalam waktu dekat kita akan lihat bagaimana konstruksi peristiwa dari kasus Alkes ini. Sehingga yang ingin kami sampaikan adalah KPK, khususnya penuntut umum, secara profesional tentu mempertanggungjawabkan apa yang sudah diajukan di persidangan, mulai dari dakwaan, proses pembuktian yang cukup panjang, sampai pada tuntutan, dan kita lihat nanti di putusan. Bahkan waktu itu saya jelaskan juga ke Pak Derajat, banyak sekali pertanyaan yang diajukan ke KPK ketika setelah tuntutan itu. Pertanyaan paling sederhana adalah, kapan Pak Amin Rais diperiksa oleh KPK? Pertanyaan yang lebih dari itu adalah, apakah pihak penerima aliran dana tersebut akan diproses tindak pidana pencucian uang? Waktu itu kami respon bahwa kita belum bicara soal penerima aliran dana dalam konteks perbuatan melakukan korupsi atau kejahatan yang lain. Kita sedang bicara tentang bagaimana jaksa penuntut umum membuktikan perbuatan dan kesalahan atau termasuk niat jahat dari terdakwa Siti Fadila Supari. Inilah yang kita buktikan lebih lanjut. Kemudian masih bagian dari fakta proses persidangan kasus ini, terdakwa juga mengembalikan uang sekitar 1,3 miliar terkait dengan salah satu dakwaan dan proses di putusan yang sebelumnya. Sehingga nanti kita berharap, kita sampaikan juga waktu itu, karena ini adalah fakta-fakta hukum, mari kita pisahkan terlebih dahulu dari asumsi-asumsi politik, agar kita bisa melihat bersama-sama nanti di putusannya seperti apa. Itu terkait dengan kasus Alkes yang sedang kami proses saat ini. Dan dalam penanganan perkara ini kita melakukan koordinasi yang cukup baik justru dengan kepolisian, dan salah satu buktinya adalah kepolisian melimpahkan atau menyerahkan kasus itu ke KPK. KPK menggunakan kewenangan pengambil alihan sebuah kasus tindak pidana korupsi karena memang ada beberapa kendala kewenangan pada saat itu. Apakah KPK juga tidak menggunakan kewenangan yang sama untuk koordinasi dan supervisi untuk kasus-kasus yang lain? Sangat banyak kasus yang kita supervisi, dan bahkan sampai dengan hari ini kita mulai bicara tentang pelatihan-pelatihan terhadap penyidik di kepolisian, penyidik dan penuntut umum di kejaksaan, dan bahkan penyidik POM TNI. Lebih dari 1.000 penyidik dari Polri sampai dengan hari ini sudah kita libatkan dalam pelatihan bersama. Apakah itu tidak disebut sebagai penguatan institusi kepolisian Republik Indonesia? Justru hubungan kami sedang cukup baik sekarang dengan institusi kepolisian setelah nota kesepahaman kemarin disusun bersama.
Jadi memang perlu dilihat secara lebih hati-hati agar asumsi politik atau hal-hal lain yang tidak didasarkan pada data-data yang ada kemudian berkembang, dan itu akan berakibat tidak baik tentu saja pada relasi-relasi hubungan-hubungan dan juga upaya pemberantasan korupsi itu sendiri. Terkait dengan fungsi pengawasan terhadap KPK, KPK sangat senang diawasi oleh berbagai pihak. Undang-undang mengatur KPK bertanggung jawab pada publik, maka KPK cukup terbuka dan sangat senang ketika diawasi oleh masyarakat secara luas. Masyarakat bisa menyampaikan langsung, masyarakat bisa melaporkan, masyarakat bisa melalui teman-teman media, dan pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sangat senang sebenarnya KPK dilakukan pengawasan. Ketika ada temuan bagaimana? Ketika ada temuan dari BPK, kita lakukan perbaikan-perbaikan. Dan itu juga sempat dibahas di rapat dengar pendapat dengan Komisi 3. Ketika diundang oleh Komisi 3, apakah KPK tidak datang? Misalnya mengatakan kami tidak mau diawasi oleh Komisi 3. Tidak, KPK datang ke sana. Bahkan full kemarin 5 pimpinan, meskipun di hari sebelumnya 4 pimpinan yang datang ke Komisi 3 DPR. Artinya apa? Kita akan datang ke pengawasan yang dilakukan oleh DPR karena kita percaya betul dan kita hormati betul kewenangan pengawasan yang diberikan oleh konstitusi pada DPR tersebut. Kemudian bicara soal hak angket. Nah, ini mungkin saya kira sebelum hak angket saya mau break dulu. Tapi mungkin yang perlu dijawab juga tuduhan yang bahaya sekali sebetulnya bahwa KPK bisa dapat pesanan dari pihak luar, khususnya ketika Pak Amin Rais disebut. Ada satu dalil paling sederhana di dalam hukum, siapa yang mengargumentasikan, siapa yang menuduhkan, dialah yang membuktikan. Ini saya kira menjadi penting. Bagi KPK sendiri kami sederhana saja menjawab hal tersebut. Kasus Alkes ini kita laksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yang sekarang sudah akan menunggu proses tuntutan. Nanti secara gamblang kita akan lihat, justru akan menjadi persoalan yang serius ketika ada bukti rekening koran aliran dana terhadap orang-orang tertentu, tapi KPK kemudian menutup informasi tersebut dan KPK tidak mengungkapkannya di publik. Bukankah ini justru lebih berbahaya untuk penegakan hukum kita? Jadi kalau dikatakan apakah ada pesanan, mungkin kita perlu melihat lebih jauh. Apa, sebutkan saja pesanan itu dari siapa, pada siapa itu dipesankan di KPK, dan kita bisa melakukan proses pemeriksaan secara internal. Di KPK lah pimpinan KPK pernah diadili dalam komite etik yang melibatkan lebih dominan unsur eksternal. Pak Yasin saya kira tahu persis pada saat itu bagaimana prosesnya. Apakah itu terjadi juga di beberapa instansi yang lain? Mungkin kita perlu lihat satu persatu. Di KPK lah pimpinan KPK, bahkan mantan ketua KPK, sekarang sudah mantan, itu pernah dijatuhi teguran atau sanksi etik karena mekanisme itu berjalan, dan ini adalah bagian dari mekanisme pengawasan yang kita terima dengan senang hati. Jadi kalau dikatakan KPK takut dengan fungsi pengawasan, sudah 13 tahun kita melewati itu dan semua fungsi-fungsi pengawasan itu kita hadapi. Memang yang jadi persoalan adalah ketika misalnya dalam beberapa rentang waktu belakangan ini ada upaya melakukan revisi undang-undang KPK. Pihak-pihak yang mengajukan revisi undang-undang KPK mengatakan bahwa kita ingin memperkuat KPK. Apakah kita bisa percaya secara otomatis dengan statement tersebut, sementara kita melihat dalam draft yang beredar itu kewenangan penyadapan KPK dipersoalkan, kewenangan penuntutan ingin dilimpahkan. Kita tunda dulu, habis ini saya akan balik ke Mas Febri. Kita rehat sejenak.